Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas prediksi soal SNK 2024 bidang kebumian nomor 13 dan 14. Oke, ini masih meteorologi. ITCZ atau Intertropical Convergence Zone pada saat bulan Februari terutama berada di jadi kita kembali lagi nginget ke konsep ITCZ. Jadi ITCZ itu sebuah sabuk di mana dia merupakan pertemuan dua angin pasat kalau kita bicara ke sirkulasi atmosfer global. Nah, ITCZ ini dia itu selalu bergerak guys. Tiap bulan dia itu bergerak mengikuti gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak ini itu kalian nggak boleh lupa. Dalam artian kalian harus benar-benar harus di luar kepala ini. Gerak semu tahunan matahari ini. Oke, jadi si matahari dia itu punya gerak semu. Gerak semu itu apa? Jadi gerak semu itu kayak seolah-olah matahari itu gerak. Jadi misal di Maret itu matahari ada di Khatulistiwa. Terus Juni itu matahari ada di belahan bumi utara dan seterusnya. Nah, ini tuh sebuah gerak semu akibat bumi. Kan sebenarnya yang ngelilingin matahari itu kan bumi, bukan matahari yang ngelilingin bumi, tapi bumi yang ngelilingin matahari itu kan. Nah, karena bumi mengelilingi matahari itu miring 23,5 derajat dari sumbunya, maka matahari itu seolah-olah bergerak dari Khatulistiwa menuju ke BBU atau bulan bumi utara dan bulan bumi selatan. Nah, jadinya ada yang disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Nah, si ITCZ ini dia itu tergantung oleh ini. Jadi misalkan ketika bulan Maret atau 21 Maret, berarti ITCZ itu ada di Khatulistiwa atau di lintang 0. Kalau misal ditanya, ITCZ ketika tanggal 10 Oktober, berarti ITCZ itu ada di belahan bumi selatan. Jadi kalian harus hafal ini. Tanggal-tanggal penting ini 21 Maret, 21 Juni, 23 September, 22 Desember itu tanggal penting. Yang mana kalian nggak boleh lupa. Gitu. Nah, ini ditanya. ITCZ pada bulan Februari. Pada saat bulan Maret, dia itu ada di Khatulistiwa. Dan matahari itu bergerak atau datang dari belahan bumi selatan. Desember, matahari ada di belahan bumi selatan. Ya kan? Dan Maret, dia di Khatulistiwa. Jadi gerak ini. Otomatis, kalau kita ditanya Februari, otomatis matahari itu ada di sekitar sini. Ya kan? ITCZ berarti juga ada di sekitar sini. Artinya apa? ITCZ ada di belahan bumi selatan. Jadi semua daerah yang ada di selatan Khatulistiwa itu adalah belahan bumi selatan. Ini LS ya harusnya. Dan semua daerah yang berada di utaranya Khatulistiwa itu disebut belahan bumi utara. Ini BBU. Gitu. Sehingga ini jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Nomor 14. Benda berikut yang permukaannya memiliki albedo yang paling besar sehingga lebih banyak merefleksikan radiasi matahari adalah jadi apa yang dimaksud dengan albedo? Albedo adalah sebuah perbandingan antara radiasi yang masuk atau radiasi yang diterima oleh bumi, radiasi yang masuk ya, dibanding radiasi yang dipantulkan. Jadi perbandingan antara radiasi yang masuk dengan radiasi yang dipantulkan. Nah, makin tinggi albedo, artinya radiasi yang dipantulkan itu juga makin besar. Dan sebaliknya, makin kecil albedo berarti radiasi yang diserap oleh bumi atau oleh benda tertentu itu juga makin besar. Nah, di sini ada nih, ini adalah nilai albedonya. Nah, kalau kita lihat, makin gelap suatu benda, dia memiliki albedo yang
kecil atau albedo yang rendah. Sedangkan makin terang suatu benda atau makin warna putih suatu benda, albedonya juga makin besar. Albedo itu nilainya 0 sampai 1. Gitu. Jadi intinya kalau bendanya warna hitam, artinya dia akan menyerap radiasi matahari lebih banyak. Sedangkan kalau bendanya warna putih, dia akan lebih banyak memantulkan radiasi daripada menyerapnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ditanya nih, benda yang memiliki albedo paling besar. Sehingga dari kelima ini, kita cari nih, mana yang warnanya putih atau sekiranya warnanya putih. Nah, dari pilihan ini yang paling tepat adalah salju. Kalian tahu kan pasti salju, dia warnanya putih. Artinya albedo atau radiasi yang dipantulkan itu juga akan semakin besar. Beda dengan rumput, air, atap hitam, ini malah albedonya paling kecil ya, karena dia hitam. Dan hutan, itu salah. Jadi paling benar adalah yang A, salju. Kayak gitu. Nah, itu pembahasan kita kali ini sampai nomor 14. Nanti lanjut ke nomor 15, 16, dan seterusnya. Sekian pembahasan kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.